Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Dahulukan akhirat daripada dunia, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Wahai ulam, dahulukanlah akhirat daripada dunia, maka engkau akan beruntung dalam keduanya. Jika engkau mendahulukan dunia daripada akhirat, maka engkau akan rugi dalam keduanya, dan ini akan menjadi siksaan bagimu. Bagaimana mungkin engkau sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jika engkau tidak sibuk dengan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepadamu, memberikan taufik dan waktu untuk mengambilnya. Ketika engkau mengambil sesuatu dari dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan keberkahan kepadanya. Seorang mukmin beramal untuk dunia dan akhiratnya. Untuk dunianya ia bekerja seperlunya saja, hanya mengambil secukupnya untuk bekal perjalanan. Ia tidak mau mengambil banyak-banyak. Adapun orang bodoh, cita-citanya hanya untuk dunia. Tetapi orang arif bercita-cita untuk akhirat, kemudian untuk Al-Maula Azza wa Jalla. Jika engkau mendapatkan secuil roti, nafsu serta syahwatmu menuntutmu, maka pandanglah pada saat itu zat yang mampu memecahkannya. Sesungguhnya tidak ada keuntungan bagimu sehingga engkau membenci nafsu dan mengikatnya di samping Al-Haq Azza wa Jalla. Para sodikin mengenal satu sama lain. Masing-masing di antara mereka mencium bau qabul dan jujur dari yang lain. Wahai orang yang berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla dan para sedikin, serta menghadap kepada makhluk dan berserikat dengan mereka, sampai kapan engkau akan menghadap kepada mereka? Apa manfaat yang kamu dapatkan? Bahaya bukan di tangan mereka. Demikian pula manfaat, pemberian atau penolakan. Tidak ada bedanya antara mereka dengan batu dalam hal memberi bahaya atau manfaat. Raja hanya ada satu, pemberi bahaya hanya ada satu, dan pemberi manfaat hanya ada satu. Yang menggerakkan dan yang mendiamkan hanya ada satu. Yang menguasakan, yang menjalankan, yang memberi, yang menahan, yang menciptakan dan yang memberi rezeki hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahulu lagi maha abadi. Dia telah ada sebelum makhluk ada. Dia telah ada sebelum ayahmu, ibumu, dan orang-orang kaya di antara kamu. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Wahai ulam, alangkah kasihan aku kepadamu. Wahai makhluk Allah, kamu tidak mengerti penciptaanmu, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada hari kiamat aku memiliki sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan membawa beban kalian semua. Wahai orang yang mendengar, bacakanlah ini kepadaku sendiri tanpa melibatkan penghuni langit maupun bumi. Setiap orang yang beramal, amal itu akan menjadi pintu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hatinya bisa memasuki pintu menujunya. Adapun kamu, wahai orang alim, kamu hanya sibuk berbicara dan mengumpulkan harta, tanpa sempat mengamalkan ilmu. Akibatnya yang ada hanyalah gambar tanpa makna. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk hambanya, Dia akan mengilhamkan amal dan keikhlasan yang dapat mendekatkan kepadanya, memberikan makrifat, mengajarkan tentang ilmu hati. Rahasia-rahasia akan dibukakan untuknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilihnya sebagaimana Dia telah memilih Musa alaihissalam. Seraya berfirman,
Aku telah memilihmu untuk diriku. Quran Surat Toha ayat 41. Bukan untuk selainnya, bukan untuk syahwat dan kesenangan, bukan untuk bumi dan langit, bukan untuk surga dan neraka. Tidak ada yang mengikatmu darinya, tidak ada yang menyibukkanmu dari selainnya, tidak ada makhluk atau syahwat yang menghalangimu darinya. Wahai ulam, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemaksiatan yang telah engkau lakukan. Cucilah najis pakaian agamamu dengan air taubat, teguh dan ikhlas, dan taburkanlah wewangian makrifat. Takutlah akan kedudukan di tempat ini jika engkau menoleh, binatang buas ada di sekitarmu, dan hal-hal yang menyakitkan akan menyerangmu. Berpindahlah dari tempat itu dan kembalilah kepada Al-Haq Azza wa Jalla dengan hatimu. Janganlah makan dengan watak, syahwat dan keinginanmu. Jangan makan kecuali dengan dua saksi, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian carilah dua saksi berikutnya, yaitu hati dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah diizinkan oleh Alkitab, Sunnah dan hatimu, tunggulah yang keempat, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau seperti pencari kayu di tengah malam yang tidak tahu apa yang ada di tangannya, apakah itu khalik atau makhluk. Ini bukan sesuatu yang bisa terwujud dengan angan-angan dan pura-pura semata, tetapi harus teguh di hati dan dibuktikan dengan amal, yakni mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ulam, keselamatan itu ada dalam meninggalkan pencarian keselamatan. Kekayaan ada dalam meninggalkan pencarian kekayaan. Obat ada dalam meninggalkan pencarian kesembuhan. Obat yang paling manjur adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sebab-sebab duniawi dan menghilangkan segala Tuhan-Tuhan yang ada dalam hatimu. Tauhid sejati adalah menyatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatimu, bukan hanya di lidah saja. Tauhid, zuhud, takwa, ma'rifat, ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah dan taqarrub kepadanya, semuanya berpusat di hati. Jadilah orang yang berakal, jangan gila dan jangan berpura-pura. Saat ini engkau berada dalam kegilaan, kepura-puraan, dusta, ria dan nifak. Cita-citamu hanyalah untuk mendapatkan makhluk. Setiap kali hatimu melangkah menuju makhluk, berarti engkau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi berjalan menuju makhluk, itu sama seperti engkau mengaku pergi ke Mekah tetapi melangkah ke Khurasan. Lahirmu tampak zuhud tapi batinmu penuh dengan keinginan duniawi. Ini bukan tentang kata-kata semata. Ini adalah keadaan ketika tidak ada makhluk dalam hatimu, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang mengatur urusanmu. Terimalah kenyataan ini bahwa makhluk itu lemah, tidak bisa memberi bahaya atau manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberlakukan semua itu kepada mereka. Dialah yang menjalankan engkau dan mereka. Tulisan takdir telah berjalan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bermanfaat atau yang membahayakanmu. Orang-orang yang mentauhidkan dan soleh adalah hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia. Di antara mereka ada yang meninggalkan dunia secara lahir dan batin, dan ada yang hanya meninggalkan batinnya saja. Hati yang bersih adalah hati yang tidak memandang dunia sedikit pun. Mereka adalah para pahlawan yang mensucikan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdiri di pintunya dengan tauhid dan syariat. Mereka tidak membiarkan sedikit pun makhluk memasuki hatinya. Wahai orang asing, kamu berkata ini haram, tapi kamu melakukannya. Kamu berkata ini halal, tapi kamu tidak memakainya. Kamu memang gila. Rasulullah telah bersabda, celaka bagi orang bodoh 1 kali, dan celakalah bagi orang alim 7 kali. 1 kali celaka bagi orang bodoh karena ia tidak belajar, sedangkan celaka bagi orang alim itu 7 kali karena ia tahu tapi tidak mengamalkannya. Berkah akan dicabut dan ilmu itu akan menuntutnya. Belajarlah, kemudian amalkanlah. Kemudian menyendirilah untuk menyepi dari makhluk dan sibukkanlah dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu mampu.
dengan menyendiri dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendekat kepadanya dan fana di dalamnya. Kemudian insya Allah Dia akan memasyhurkanmu di kalangan manusia serta mengembalikanmu untuk berperan serta. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keuntungan yang diketahuinya untukmu. Dia menyembunyikanmu dalam khalwatmu dan melahirkan keadaanmu kepada manusia, sehingga engkau berada di antara keduanya, yakni bersamanya, bukan denganmu. Engkau mengambil bagian tanpa dibarengi nafsu, watak dan keinginan, agar hukumnya kepadamu tidak batal. Hatimu tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang bodoh, dengarlah dan ketahuilah. Wahai orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya. Wahai orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang batil adalah kamu. Hati tidak beruntung sebelum ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dahulu, azali dan abadi. Janganlah kamu bergurau, wahai orang munafik. Apakah kamu mengira bahwa yang ada padamu itu lebih baik? Kamu adalah hamba rotimu, hamba laukmu, hamba pekerjaanmu, hamba pakaianmu, hamba kendaraanmu, bahkan hamba selimut dari kekuasaanmu. Hati yang benar akan lari dari makhluk kepada Khalik. Di jalan ia melihat hal-hal yang membawa keselamatan. Para ulama yang beramal telah lewat. Mereka berjalan mengikuti jejak orang-orang salaf. Merekalah para pewaris para nabi. Orang-orang yang datang kemudian dipersilahkan untuk maju di depan mereka untuk menghidupkan syariat dan membendung kehancurannya. Pada hari kiamat, mereka dan para nabi akan berkumpul untuk mendapatkan pahala dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa kitab. Apakah ada gunanya jika keledai membawa kitab-kitab berisi ilmu? Apa yang didapat selain kelelahan? Barang siapa yang bertambah ilmunya, hendaklah bertambah takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang mengaku berilmu, di manakah tangismu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di manakah kegentaranmu dan ketakutanmu? Di manakah pengakuanmu terhadap dosa-dosamu? Di manakah hubunganmu dengan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Manakah pendidikanmu terhadap nafsumu? Manakah mujahadahmu di sisi Al-Haq Azza wa Jalla? Cita-citamu hanyalah sebatas gamis, sorban, makan, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, dan bersenang-senang dengan makhluk. Singkirkanlah cintamu terhadap semua itu. Jika memang ada bagian untukmu, benda-benda itu akan datang kepadamu tepat pada waktunya, dan hatimu akan tenang. Tidak payah menunggu untuk rakus, hatimu akan tetap berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mengapa kamu bersusah payah terhadap sesuatu yang telah ditentukan? Wahai gulam, khalwatmu rusak, tidak sah, najis, dan tidak suci. Apa yang mesti aku lakukan terhadapmu? Di hatimu tidak ada tauhid dan keikhlasan. Wahai orang yang tidur dan tidak dibiarkan. Wahai orang berpaling dan tidak dibiarkan. Wahai orang yang lupa dan tidak dilupakan, serta orang yang meninggalkan dan tidak ditinggalkan. Wahai orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya, kamu bagaikan seonggok kayu yang tidak bisa dijadikan apa-apa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.